Sobat Inspirasi Channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman. Pada episode kali ini, saya akan menampilkan dan sekaligus mereaksi bagaimana perjuangan suatu keluarga yang tinggal di pegunungan, di mana mereka untuk bisa bertahan hidup untuk minum saja, dan mereka harus mencari naik ke pegunungan, puncak gunungan untuk mendapatkan salju atau es yang membatu. Bagaimana perjuangannya? Ikuti terus video berikut ini. Let's go. Ibu dengan seorang anak perempuan. Dia berencana pergi ke puncak gunung yang ada di depan mereka. Ibu ini memiliki dua orang anak, yang satu yang ikut di wanita, yang satu lagi masih kecil, dia nunggu di kediamannya. Sekarang dia lagi berjalan menuju ke puncak gunung untuk mengambil salju. Luar biasa. Lihat guys, ini adalah pegunungan batu yang hanya tumbuhan lokal, karena tumbuhan lain itu tidak bisa bertahan hidup dengan kondisi yang seperti ini. Menurut saya ini cukup ekstrim ya. Dia ditemani oleh seekor anjing yang selalu setia mengikuti mereka beraktivitas. Lihat guys, sejauh mata memandang ini hamparan gunung batu yang begitu luasnya, dengan kondisi seperti tandus ya, tetapi dengan ketinggian yang sedemikian rupa bisa menyimpan salju di atasnya guys. Perjalanannya sangatlah rumit, dibutuhkan mental yang kuat dan fisik yang kuat juga. Anda bayangkan dengan perjalanannya saja itu, kalau kita yang tidak terbiasa akan haus, akan banyak membutuhkan air minum. Sementara mereka untuk mendapatkan air minum sedemikian rupa. Nah ini anjingnya udah katanya jangan ikut, karena nggak mungkin bisa ikut naik juga dengan kondisi yang seperti ini. Coba lihat, ini masih bisa ikut nggak? Lihat guys, itu sampingnya meleset aja atau terperosok jatuh. Lihat curang, karena ini di kondisi menuju ke puncak gunung. Wah. Nah kondisi seperti ini anjingnya sudah tidak bisa ngikutin. Hanya mereka berdua yang naik ke atas. Kebetulan sudut kemiringannya udah mencapai mungkin 80 derajat dengan menggunakan tangga besi yang sudah dipasang karena buat lantas atau naik ke atas. Bagi saya yang terus terang aja, saya takut ketinggian. Kondisi yang seperti ini, waduh, angkat tangan, luar biasa, salut. Ini anak perempuannya membawa tas pundaknya ya, yang nantinya untuk bisa membawa
bongkahan es salju. Ini menurut saya nanggung ya, perjalanan yang begitu sulit tetapi hanya membawa tidak begitu besar, tidak begitu banyak ya, lebih capek perjalanannya. Tapi karena mereka juga mempertimbangkan kalau terlalu besar pun berat juga dia bawanya. Bagi kita ya, yang sekilas memandang saja ini sepertinya panas ekstrim ya. Tetapi ini ada salju gitu. Berarti sebenarnya dia tidak panas mungkin ya. Ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh bunga khas di pegunungan ya. Wih, masih terus naik ke atas. Jadi memang semakin tinggi posisi daratan itu semakin suhunya semakin dingin. Makanya kalau di pantai itu yang dataran rendah itu cenderung lebih panas dibanding sama pegunungan. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau dingin ya karena memang dingin juga, salju juga membuat tumbuhan juga ada susah untuk tumbuh, sehingga pegunungan ini ya tidak hijau gitu. Karena memang juga di sini hanya pegunungan batu. Wih, ngeri banget itu lihat ke bawah. Wih. Ini kalau yang tidak biasa ya, bisa juga nyasar. Sudah naik, salah turun gitu. Dan akhirnya nggak nyampe ke kediaman dia. Tapi karena dia sudah terbiasa, karena memang normalnya manusia dia membutuhkan air. Jadi ini hal yang rutin dia lakukan untuk mendapatkan air buat minum. Kita sebagai yang tinggal di Indonesia ya, untuk minum kita bisa banyak ya air-air mineral yang tinggal pesan datang diantar ke rumah. Bisa panas, bisa dingin, bisa pakai ini dispenser. Tetapi mereka untuk mendapatkan minum, bisa minum segelas air, perjuangannya seperti ini. Jadi ini mungkin terbiasa minum tidak terlalu banyak ya, padahal apa ya, perjuangan fisiknya itu dituntut dan akan banyak keluar keringat. Dan risikonya kalau kekurangan air cairan bisa berpengaruh iklan.
kepikiran dengan kondisi alam yang seperti ini, tapi pakaiannya itu masih bagus-bagus dan menutup aurat juga menggunakan hijab. Puncaknya ada rumput nih. Wih. Tangannya ya pasti rumputnya jadi, kalau posisi itu kan kebanyakan batu ya. Pohon-pohon pun banyak yang kering ya, sudah pada rontok. Sudah naik gunung, baru di balik gunung nanti harus turun lagi. Dan belum menemukan saljunya nih. Nah, ini ada tumbuhan khas di puncak gunung. Cari yang lebih bersih ya. Saya lihatnya juga ngeri juga. Nah ini nih lebih bagus. Kalau kebanyakan orang kan untuk mencari sumber air dari sungai, dari mata air, karena dia tinggalnya di posisi di lereng pegunungan juga, sehingga itu tidak menemukan mata air dan sungai, sehingga dia harus mencari. Nah ini dari salju model seperti itu. Oh, hanya dibersihkan di bagian yang kotornya, kemudian dia potong. Karena kalau yang dari serbuk tadi bisa keburu cair di jalan, harusnya bongkar seperti ini. Ini ngomong-ngomong suaminya kemana ya? Berdua saja. Plastik. Untuk mencegah mencair ke tasnya itu. Ada 2 tas. Luar biasa ini perjuangan untuk mendapatkan.
digendong ya. Meskipun perjuangannya tidaklah mudah, tetapi karena ini harus digendong, dibawa ya secukupnya berdasarkan kekuatan yang menggendong. Karena jalannya pun ini sangat ekstrim ya guys. Kondisi kemiringan seperti itu, bayangkan saja kalau jatuh, lihat. Wih, kemiringan berapa ini? Ini salju yang bertahan karena posisinya di pertengahan ini ya, jadi sehingga dia tidak langsung kena sinar matahari yang panas, yang terik matahari, sehingga dia masih belum mencair. Bisa jadi karena memang iklimnya di sana cukup dingin, sehingga dia tidak mencair, belum mencair semuanya. Kalau kondisi ekstrim panas ya bagaimanapun ini pasti mencair. Lihat guys, kondisi kemiringan sekitar 75 derajat. Karena kebetulannya tidak terlalu licin ya, tetapi kan ini berisiko karena dia gede banget. Kalau sampai saja nggak bisa megang dan jatuh, waduh. Oh, naik ke atas. Ini untuk minum. Kita masih banyak ngomong minuman yang 3.000-an ya guys. Ini dia mengambil taruhan nyawa. Dan ini pun harus diproses, dimasak dulu sehingga bisa diminum. Dia posisi pulang sama berangkat itu beda jalur nih, karena dia sudah hafal jalur ini, jalur tercepat mungkin untuk arah pulang. Kalau baru sekali mungkin sudah kebingungan, di atas salah turun, udah nyasar. Wah, ini arah pulang, dia harus melewati pegunungan di balik ini nih. Dia harus lagi naik. Ini kira-kira buat menyimpan berapa lama ya? Karena mereka kan tidak ada tempat untuk penyimpanan.
kalau hanya untuk bisa menyimpan 2 hari 3 hari, dia lebih banyak energi untuk mengambil ini dalam kehidupan sehari-harinya. Ini ada tumbuhan yang tumbuh dan ini bisa dimanfaatkan mungkin ya sebagai lalaban sayuran. Ini nggak kebayang ya, ini kan kondisi mereka anaknya nih, yang cewek udah gede. Kalau kondisi anaknya masih kecil, bagaimana ya? Sementara si ibu harus mencari sumber air gitu. Mungkin ada suaminya sebelumnya mungkin ya. Kurang-kurangnya nih, kalau sepatunya kurang bagus pun bisa sekali jalan jebol hanya untuk mencari air untuk minum. Luar biasa ini. Ini tanaman mau dibikin lalaban atau mau buat ditanam nih tumbuhan. Oh, ada bunga juga yang tumbuh. Oh, sudah ada tangga besi nih. Ini tanda-tandanya sudah mau mendekati. Kalau nggak salah ada 2 tangga besi. Lihat guys, oh 3 ya, 3 tangga besi. Anjing pun sudah tidak sanggup untuk mengikuti dengan kondisi seperti ini, hanya menunggu di bawah. Untung diikat nih, ada besi, ada kawat, tali kawat, kalau nggak bisa ngejungkel. Wih, nah sepertinya sudah mau mendekati ke kediamannya nih.
Tadi pun anjing hanya sanggup sampai di sini nih, nganterin mereka. Dan setelah sampai dia harus segera dimasak nih, karena dia juga haus, harus minum. Akhirnya mereka mau sampai ke tempat banyak tumbuhan pohon yang cukup rindang. Dia memberikan pada anjing untuk minum saja dia menggunakan es. Dan lihat ada anak kecil. Jadi ternyata si ibu ini memiliki anak kecil juga, dan minta oleh-oleh. Dia ngambil langsung esnya. Akhirnya dikasih sama ibunya, kakaknya nih, sepotong untuk diemut sebagai minum. Dan ternyata ini adalah refrigerator untuk pendingin. Jadi si es batu tadi, dia disimpan di sini. Hanya landasan pakai plastik. Mudah-mudahan bisa bertahan lama. Di samping itu juga biasanya dia menyimpan bahan-bahan makanan supaya dia tetap bertahan lama. Buah-buahan, kayak tomat. Kalau cuaca ekstrim ini tidak akan berpengaruh. Bisa jadi posisi di sini suhunya tidak terlalu panas, sehingga ia bisa bertahan. Ini anak kecil juga baik, nggak kayak anak-anak biasa kan rewel gitu, nungguin, ingin ikut. Hanya seperti inilah tempat untuk penyimpanan perbekalan. Kemudian selanjutnya dia harus menyiapkan untuk memasak air dari salju itu. Si ibunya dia mengumpulkan daun-daun kering dan ranting. Jadi salju yang sudah dapat harus tetap diproses untuk dimasak. Sementara tadi dia sudah menggunakan fisik yang sudah benar-benar, kalau kita udah kehausan ya. Tapi mereka ya luar biasa. Saljunya masukin ke teko. Ada teko khusus memasak yang hitam tuh. Ada teko nanti yang buat dihidangkan. Biasanya ada 2. Ya, cukup diletakkan begitu saja di atas kayu yang dibakar. Si ibu menyiapkan, ini rumput mungkin pengganti sebagai teh ya. Yang mereka dapatkan dari gunung tadi, dari puncak gunung. Seperti inilah perjuangannya untuk bisa mendapatkan air hangat ya, air teh hangat. Kalau dia bisa menyimpan
kekuatannya 1 minggu ya luar biasa, bagus, dia tidak terlalu banyak energi yang kebuang. Tapi kalau hanya 2 hari 3 hari ya dia capek di jalan ya, tapi dia tetap bertahan. Nah ini teko yang buat untuk disajikan ya, yang udah ditambah pengganti tek ya. Tuh nanggungnya, kalau kita segitu bisa habis berapa gelas, cuman karena diminumnya kondisi hangat panas jadinya nggak bisa banyak juga. Sementara kandungan kita kebutuhan air ya di dalam tubuh juga harusnya 4 gelas ya sehari ya. Dengan kondisi yang tidak terlalu ekstrim begini, ini perjuangan energinya. Akhirnya minum teh alami dengan cemilan kayak gula batu ya, selalu kayak seperti itu. Akhirnya perjuangan untuk bisa minum 1 gelas dengan melakukan perjuangan yang luar biasa. Wis, kondisi masih panas nih. Silakan diminum. 9. Panas, jarang. Demikian guys, sekelumit dari perjuangan seorang ibu dengan 2 anak yang tinggal di pegunungan, di mana dia untuk bisa bertahan hidup, dia memerlukan air untuk minum, dan untuk mendapatkannya dia harus naik ke puncak gunung untuk mengambil dari bongkahan es salju. Semoga Anda terhibur dan menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.